Waduh, Apaan apaan tuh? tuh? Astagfirullah, untung gak parah. Ini gimana sih Fadil masang tabung gasnya? Mau bikin bermain dari sapi apa? Lah, kok bisa meledak, Pak? Saya tadi sudah pasang kenceng banget padahal. Ya, pencen apanya? Itu regulator aja mirip begitu. Masang tabung gas itu bukan kayak masang bolt motor, Fadil. Ya ampun Fadil, kok bisa miring sih? Saya kan sudah bilang, coba perhatiin bunyinya. Kalau nggak klik berarti belum pas. Tadi saya dengar suara klik kok. Atau mungkin itu suara sendal saya kali ya. Aspeda, pengantin baru ini belum sebulan nikah sudah mau bakar rumah mertua. Kalau tadi telat 5 detik aja, kalian ini bukan lari ke dapur, tapi lari keluar rumah bawa koper. Untung ada bapak. Coba kalau bapak lagi nggak ada, bisa-bisa kita masak air aja pakai obor. Ya, maaf Pak. Saya pikir gampang masangnya. Soalnya di YouTube kelihatannya simple banget. Pas praktek malah nyala sendiri. YouTube itu buat ditonton, bukan buat eksperimennya, Fagin. Untung kamu masih menantu baru. Kalau enggak, udah saya suruh tidur di kandang ayam malam ini. Hahaha, Fadil gimana sih? Baru jadi suami, udah bikin jantung istri sama mertua copot. Hampir copot. Ya, namanya juga baru belajar dia. Lagian kalau kita masih hidup setelah tabung gas meledak, itu artinya jodoh kita kuat. Iya kan Pak? Jodoh kuat-kuat, tapi jangan bikin mertua pendek umur gara-gara gas. Besok kalau masang tabung, biar saya aja. Kamu tugasnya bikin dia bahagia aja, bukan bikin rumah kebakaran. Siap Pak. Maaf. Mulai sekarang saya stop eksperimen dapur. Iya sayang, tugasmu cuma satu. Jangan bikin dapur jadi medan perang lagi. Waduh, ada apa nih Pak Antoni? Warga panik semua loh. Ada yang udah siap-siap ngungsi. Saya kira gempa bumi. Ya, gak ada gempa bumi Pak RT. Ini gara-gara menantu baru saya. Baru belajar masang tabung gas modal makeup. Walah, gitu ya. Itu salah saya Pak RT. Tadi saya kira gampang masang tabung gasnya. Ya, ternyata hampir bikin trending topik kampung. Hahaha, trendingnya pengantin baru. Coba pasang gas, 1 RT deg-degan. Ada Fadil, kalau kamu begini terus, baru sebulan nikah, mertua udah bisa stroke ringan. Nah betul, untung apinya cepat padam. Kalau enggak, setelah undangan pernikahan langsung berubah jadi undangan gotong royong bangun rumah. Ya udah, mulai sekarang saya fokus bikin kamu bahagia aja deh ya. Dapur serahkan pada ahlinya. Hore, berarti saya bisa nyuruh Fadil cuci piring tiap hari. Lah, kok jadi ke situ? Aduh, kok saya begini banget ya? Baru beberapa hari jadi suami udah bikin kacau. Masa pasang tabung gas aja nggak becus? Apa saya bisa jadi suami yang baik buat dia? Apa saya bisa bikin dia bahagia? Jangan-jangan malah jadi beban. Fadil, kamu kenapa? Kok bengong gitu? Dari tadi diam aja. Lagi mikirin apaan sih? Saya merasa nggak becus jadi suami dia. Bayangin aja, hal kecil kayak masang tabung gas aja saya bikin masalah besar. Bapak jadi kesel, tetangga panik. Saya malu. Saya takut kamu nyesel nikah sama saya. Sayang, siapa bilang saya nyesel? Namanya juga pengantin baru. Kita sama-sama belajar. Saya juga banyak hal yang belum bisa. Jadi jangan mikir sendiri kayak gitu. Tapi saya pengen jadi suami yang baik, yang bisa diandalkan dia. Bukan malah bikin kamu panik atau celaka. Apalagi bikin bapak marah. Saya benar-benar takut kelihatan gak pantas. Justru saya salut, sayang. Kamu berani nyoba. Walaupun salah, saya gak butuh suami yang sempurna. Saya butuh suami yang mau berusaha. Dan itu ada di kamu. Jangan bandingin dirimu sama orang lain. Kita kan jalani ini bareng-bareng. Fadil, kalau kamu salah, saya nggak bakal ninggalin kok. Saya bakal ada di sampingmu. Karena pernikahan itu bukan tentang siapa yang bisa, tapi siapa yang mau saling jaga. Kata orang sih gitu. Makasih ya dia, kamu benar-benar penenang buat saya. Saya janji, saya akan terus berusaha.
Biarpun jatuh bangun, saya bakal usaha bikin kamu bahagia gimana pun caranya. Saya sudah bahagia, Fadil. Yang penting kita saling sayang dan saling kuat. Urusan tabung gas bisa dipelajari nanti. Yang penting jangan berhenti berusaha. Makasih ya, Dek. Kamu yang bikin saya kuat. Kalau nggak ada kamu, mungkin saya sudah nyerah dari tadi. Oh, ya Pak, siap. Saya berangkat besok pagi. Kalau urusannya panjang, ya saya ikuti saja. Baik Pak, terima kasih. Aduh, Lah, Bapak kenapa? Kok kayaknya pusing banget dari tadi? barusan ayah dapat tugas dari kantor. Ada kerjaan mendadak di luar kota. Besok pagi ayah harus berangkat. Hah? Besok pagi? Cepet banget, Pak. Itu atasan nggak ada nunggu sehari atau 2 hari dulu gitu. Namanya juga Bos Fagil. Kalau bos nyuruh, nggak mungkin ayah bilang, Pak, bisa ditunda besok lusa? Soalnya saya mau nyiram bunga dulu di rumah. Fadil, Bapak itu mau kerja, bukan liburan. Iya sih, saya kira paling nggak ada jeda buat pamitan panjang dulu. Makanya malam ini Bapak mau nitip pesan sama kalian. Iya, Pak. Selama ayah nggak ada, kamu harus bisa jaga diri. Jangan terlalu banyak keluar terus nggak perlu. Rumah ini tanggung jawab kamu juga. Iya, Pak, insya Allah. Dan Tanung Fadil, Iya, siap, Pak. kamu sekarang suami Bea. Ayah mimpi dia sama kamu. Ingat, abang Bea juga jarang pulang. Jadi nggak ada lagi yang bisa jadiin dia sering kamu. Jangan sampai ayah dapat kabar aneh-aneh. Tenang aja, Pak. Saya janji bakal jaga dia baik-baik. Kalau perlu, saya ikut sampai dapur buat pastiin dia aman. Halah, lebay. Saya lagi motong bawang aja. Mau dijagain. Emang saya anak TK. Hahaha, jangan kelewatan juga Fadil. Jaga itu bukan berarti kayak sapam 24 jam di belakang istri. Tapi ya paling nggak kamu ngertilah kapan harus ngelindungin. Iya, Pak. Maksud saya gitu kok. Bapak percaya kamu bisa. Kamu masih belajar. Wajar kalau salah-salah sedikit. Tapi jangan pernah cuek sama dia. Itu yang penting. Makasih, Pak. Saya janji nggak bakal nyusahin Fadil. Itu bohong, Pak. Dia ini kalau ngambek lebih serem dari bos Bapak di kantor kayaknya. Nggak usah lebay di depan Bapak. Hahaha, ya udah. Yang penting kalian berdua saling jaga. Bapak lebih tenang ninggalin rumah kalau lihat kalian kompak begini. Meskipun ada keribut-keribut sedikit. Siap, Pak. Bapak tenang aja. Saya akan jaga rumah dan jagain dia ya. Iya, Pak. Hati-hati juga nanti di perjalanan. Oke, kalau gitu ayah mau siapin barang dulu. Besok pagi ayah panik lagi sebelum berangkat. Kalian berdua istirahat. Jangan begaran nonton sinetron sampai tengah malam. Ketahuan ya, Pak. Ya, jangan kira Bapak nggak tahu. TV di ruang tamu itu ada bekas gripping kemarin malam. Tuh kan, gara-gara kamu ngemil sembarangan. Aduh, ketahuan ya, Pak. Gimana? Kita berangkat sekarang? Tunggu bentar dulu ya. Saya siap-siap. Waduh, sebentar lagi sopir jemputan Bapak datang nih. Kalian udah sarapan belum? Belum, Pak. Baru juga bikin teh. Pagi-pagi jangan cuma minum teh. Nanti perutmu protes. Tenang, Pak. Kalau perutnya dia protes, biar saya aja jadi pengacaranya. Ya, nggak lucu tahu. Hodin, dia, ayah mau pamit dulu. Mungkin ayah agak lama di luar kota. Jadi tolong rumah ini biar rapat baik. Jangan sampai kosong kelihatan dari luar. Nanti dikira rumah angker. Siap, Pak. Saya bakal jagain rumah ini kayak satpam kompleks. Pak, hati-hati di jalan ya. Jangan kerja terus, ingat kesehatan. Ya, kamu jangan nangis. Ayah bukan pergi perang, cuman kerja. Iya, dia. Kalau ayah pergi perang, paling bawa bambu runcing. Hahaha, dasar kamu Fadil. Untung kamu ada. Bisa bikin suasana tidak terlalu sedih. Iya deh. Nah, itu. Jemputan Bapak sudah datang. Bapak pamit ya. Iya, Pak. Pulangnya jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Walah, baru tinggal sebentar udah minta oleh-oleh. Ya udah, kalau Bapak pulang, kalau bukan oleh-oleh makanan, ya oleh-oleh cucian kotor.